Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Afif Dabarjo dari jurusan IAT. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran sampai dengan mushaf Al-Quran. Berbicara tentang pengumpulan Al-Quran berarti nanti kita akan berbicara tentang kondisi masyarakat Arab pada waktu itu. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa yang jahiliyah, artinya mereka masih bodoh, akan tetapi dalam hal tertentu, misalnya dalam tulis menulis. Kalau dalam perdagangan, orang-orang Arab itu sangatlah cerdas. Dalam hal tulis menulis mereka dikenal masih bodoh karena belum ada yang pandai menulis pada waktu itu. Akan tetapi pernyataan di atas itu dibantah oleh para arkeologis. Mereka mengatakan bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad datang telah ditemukan tulisan-tulisan Arab. Adapun pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan bahwa pada masa itu orang-orang pun masih sedikit yang bisa menulis, masih sedikit tulis menulis. Akan tetapi pernyataan ini pun dibantah. Bahwasannya yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sekretaris untuk menulis unit-unit wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu adalah menulis, bahkan mereka mempunyai sangat banyak bahan-bahan untuk menulis. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang memiliki daya ingatan yang sangat kuat. Jadi tidak heran bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali para penghafal Al-Quran. Untuk pemeliharaannya sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah bertemu dengan Jibril alaihissalam, beliau langsung menyampaikan wahyu tersebut dan berkumpul dengan para sahabat. Beliau menyampaikan kepada mereka dan ada pun yang menulisnya. Dan ini yang menjadi cara kedua, yaitu dengan menuliskannya. Kita bisa melihat pada masa Umar bin Khattab Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah sahabat Arkom. Nah, di sini Umar berniat untuk membunuhnya, akan tetapi niat jahatnya ini tidak terlaksana karena bertepatan dengan hal tersebut. Beliau mendengar berita bahwa adik kandungnya, adik ipar dan keponakannya akan masuk Islam. Singkat cerita, beliau langsung mencari adiknya tersebut. Akhirnya ketemu, tetapi dia mendengarkan adiknya sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dalam bentuk mushaf. Singkat cerita lagi, akhirnya terjadi percecokan atau Umar ini menyerang adiknya itu. Akhirnya adiknya terluka. Dari sinilah Umar mulai merasa kasihan, mulai merasa prihatin, hingga akhirnya Umar bin Khattab menolong adiknya, dan disinilah terketuk pintu imannya untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran hingga ia masuk Islam. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat yang telah sampai kepada kita, dikatakan bahwa para sahabat memang telah mengumpulkan tulisan Al-Quran dalam bentuk suhuf pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang mempunyai catatan tersebut adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan Hafsah. Kemudian masih banyak lagi dan lain sebagainya. Dikatakan juga bahwa sudah sekitar 23 naskah Al-Quran yang ditulis pada masa sahabat tersebut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan petunjuknya. Akan tetapi hal ini masih diragukan karena tidak ada satu naskah pun yang sampai kepada kita saat ini. Tapi jelasnya bahwa memang para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup itu memang sudah menulis beberapa naskah, kan tetapi nanti penyempurnaannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Selanjutnya pengumpulan Al-Quran setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu menurut sebagian riwayat. Mengapa Ali? Karena satu, Ali merupakan orang yang paling dekat dengan Nabi. Yang kedua, bahwasannya Ali adalah merupakan orang yang menerima risalah Nabi dalam usia yang relatif muda. Yang ketiga, beliau merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama bergabung dengan Islam, yang masuk Islam. Adapun riwayat lain yang mengatakan bahwa Ali lah yang mengumpulkan Al-Quran pertama kali berdasarkan riwayat ini. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berujar kepada Ali, "Hai Ali, Al-Quran di tempat tidurku, tertulis di atas mushaf, sutra dan kertas, ambil dan bukukanlah." Maka dari sinilah orang-orang mengatakan bahwa Ali lah yang pertama mengumpulkan Al-Quran. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa pengumpulan Al-Quran pertama kali itu sudah terjadi sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika waktu itu berdasarkan perang Yamamah. Nah, dari sinilah orang-orang menganggap bahwa di zaman Abu Bakar inilah pengumpulan Al-Quran sudah mulai dilaksanakan. Ketika perang Yamamah, banyak para penghafal Quran yang turut ikut untuk perang. Singkat cerita, banyak juga para penghafal Quran tersebut yang meninggal dunia terbunuh oleh musuh-musuhnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran pada umat Islam waktu itu karena banyaknya penghafal Quran yang wafat. Akhirnya apa? Untuk menjadi solusinya, para sahabat yang tersisa yang penghafal Quran dikumpulkan, sehingga beliau memerintahkan kepada Abu Yazid untuk mengumpulkan para sahabat tersebut dan mengumpulkan catatan-catatan yang ada pada sahabat tersebut untuk dijadikan salah satu pembukuan pada masa itu.